Hari itu, Pari sedang berada di pasar bersama Niti dan mengatakan, "Aku minta maaf padamu karena telah menyembunyikan sesuatu yang besar, dan kurasa aku tidak bisa memendamnya lagi karena aku merasa telah menipu dirimu. Aku benar-benar ingin mengatakannya tapi aku tidak pernah memiliki waktu yang tepat." Niti berpikir jika Pari akan mengungkapkan tentang perselingkuhannya dengan Sanju dan berkata, "Tidak ada waktu yang benar atau salah untuk mengetahui kebenaran dan kau bisa memberitahuku." Pari menjawab, "Itulah sebabnya aku merasa harus mengatakan yang sebenarnya padamu." Niti bertanya, "Kau sudah menyembunyikan rahasia dariku, lalu kenapa kau tiba-tiba ingin mengungkapkannya padaku?" Pari menjawab, "Tadi malam aku merasa gelisah dan tidak bisa tidur, mungkin itu semua karena masalah ini." Niti semakin tidak sabar mendengar pengakuan dari Pari dan ingin segera meluapkan kekecewaannya yang selama ini dia pendam. Di saat Pari dan Niti sedang sibuk dengan masalah perasaan mereka, seseorang yang bernama Vikram menyewa preman bayaran untuk menculik Mehra, karena perebutan sebuah proyek. Vikram menunjukkan plat nomor milik Mehra dan meminta preman itu untuk menculiknya, tanpa menunjukkan foto Mehra terlebih dahulu. Tak lama kemudian para preman itu pun mengincar mobil Mehra, namun ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah Rajiv. Para preman itu mengira Rajiv adalah Mehra dan memutuskan untuk menculiknya, setelah Rajiv menyelesaikan proyek tersebut. Di sisi lain, Pari meminta maaf lagi pada Niti karena telah menyembunyikan rahasia darinya. Niti memberitahu bahwa maaf tidak bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Pari membela diri dan mengatakan, "Itu bukan kesalahanku tapi kehendaknya, dan aku ingin mengungkapkan segalanya padamu tadi malam, tapi aku tidak memiliki keberanian." Niti bertanya, "Bagaimana jika aku sudah mengetahui segalanya?" Pari kaget dan mengatakan, "Bagaimana mungkin kau tahu itu dan siapa yang telah memberitahumu?" Niti menjawab, "Aku sudah melihat segalanya secara langsung, dan aku sangat kecewa akan hal itu." Pari berkata, "Dokter memintaku untuk merahasiakan ini darimu karena mengkhawatirkan kesehatanmu, namun aku tidak bisa menyembunyikannya lagi dan ingin memberitahumu, bahwa kemungkinan besar ada beberapa komplikasi di bulan keempat kehamilanku." Niti kaget ternyata Pari sedang membicarakan tentang anaknya bukan tentang pernikahannya dengan Sanju, lalu Niti pun meminta Pari untuk tidak khawatir karena mereka akan menjaganya. Di satu sisi, Rajiv mengingat pertengkarannya dengan Niti dan memutuskan untuk membeli sesuatu di pasar agar memperbaiki perasaan Niti. Rajiv pun keluar dari kantor dan para preman itu pun langsung mengincar dirinya. Sesampainya di pasar, para preman bingung bagaimana caranya menculik Rajiv di tengah keramaian, lalu mereka pun berpikir untuk melakukan sesuatu. Ketika Rajiv sedang memilih pakaian untuk Niti, salah satu preman menanyakan alamat padanya. Rajiv tidak curiga dan pergi untuk menunjukkan jalannya, namun ternyata preman lain menodongkan senjata dan langsung membungkam mulutnya. Preman itu meminta Rajiv untuk mengikuti perintah mereka, lalu Rajiv berjalan di depan mereka dan berhasil mengelabuinya dengan menyilangkan kaki, sehingga Rajiv bisa melarikan diri. Di waktu bersamaan, Pari dengan Niti berada di tempat yang sama dan melihat seseorang sedang melarikan diri, namun mereka tidak mengetahui jika itu adalah Rajiv. Tak lama kemudian para preman itu pun berhasil menangkap Rajiv dengan membiusnya dan mereka membawanya ke dalam mobil. Pari dengan Niti mencurigai mobil tersebut dan mengira ada sesuatu yang tidak beres. Di satu sisi istri Mehra mendapatkan telepon dari Vikram, dan Tuan Mehra menekan loudspeaker agar dia bisa mendengar ucapannya. Vikram mengatakan, "Suamimu tidak akan pernah pulang hari ini karena aku sudah menculiknya di pasar. Aku ingin kontrak tentang proyek itu dan kau harus membatalkannya jika ingin suamimu kembali." Mehra mengingat bahwa Sanju telah meminjam mobilnya untuk pergi ke lokasi proyek, dan berpikir jika preman itu telah salah menangkapnya. Di sisi lain Pari dan Niti telah sampai di rumah. Gurinder yang terlihat gelisah bertanya pada Pari tentang kondisinya. Pari menjawab bahwa dia baik-baik saja, lalu Niti menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gurinder berkata, "Aku sudah menjatuhkan piring puja dan hatiku merasa tidak tenang, aku yakin sesuatu yang salah telah terjadi. Karena aku merasakan hal sama di saat ayah Sanju meninggal." Tiba-tiba Parminder mengalihkan perhatian dan mengajak mereka semua untuk melihat berita di TV. Pembawa acara melaporkan jika Tuan Mehra telah diculik sehingga Gurinder semakin khawatir. Pari memberikan minum pada Gurinder dan memintanya untuk tidak cemas, bahkan Niti meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Parminder meminta Niti untuk menghubungi Sanju dan Niti pun langsung menghubunginya, namun tidak ada jawaban sehingga membuat semua orang tegang. Di waktu bersamaan Sarojana datang dan memberitahu jika Tuan Mehra telah diculik, lalu Niti mengatakan, "Ponsel Sanju berdering tapi dia tidak mengangkat telepon dariku."
Sontak keluarga sangat mengkhawatirkannya, sedangkan Sarojana memperkeruh suasana dengan pertanyaan bagaimana jika mereka telah menculik Sanju. Parminder menegur Sarojana dan memintanya untuk tidak berbicara hal buruk. Saat itu Rajvir pulang dan memberitahu jika mobil Sanju terparkir dalam keadaan terbuka, namun dia tidak melihat keberadaannya. Niti meminta Rajvir untuk menghubungi Sanju karena dia tidak menerima panggilannya. Tiba-tiba seseorang mengangkat telepon itu dan mengatakan, pemilik ponsel ini telah diculik dan beberapa preman telah menyeretnya ke dalam mobil, kemudian melemparkan ponsel ini sehingga aku memutuskan untuk membawa ponselnya ke kantor polisi. Sontak semua orang terkejut mendengar kabar tersebut, dan Gurinder langsung duduk lemas tak berdaya. Di tempat lain, Rajiv melihat sekeliling dan berpikir di mana sebenarnya dia berada. Para preman mulai mentertawakannya dan berkata, aku sudah menculikmu Tuan Mehra, karena kau telah mengacaukan proyek Tuan Vikram. Rajiv menjawab jika dia bukan Mehra melainkan Sanju, dan mempertanyakan apa yang mereka inginkan. Saat itu Vikram menghubungi preman suruhannya dan memberitahu jika dia sudah tidak sabar bertemu dengan Mehra. Preman itu pun panik dan bingung harus berbuat apa. Vikram akan menghabisinya jika tahu bahwa mereka salah menculik seseorang, tapi jika dia meninggalkan Sanju maka dia akan melapor pada polisi. Di satu sisi, keluarga Bajwa datang ke kantor polisi dan menceritakan bahwa mereka kehilangan Sanju. Inspektur memberitahu jika peraturannya harus menunggu 1 kali 24 jam untuk memproses keluhan. Rajvir berkata, bagaimana dia bisa menunggu karena kami sangat mengkhawatirkan Sanju. Niti mengatakan, mungkin saja Sanju telah diculik karena dia tidak pernah pergi tanpa memberitahu kami. Gurinder memohon pada inspektur untuk menolong mereka, namun inspektur mengatakan, keluhan yang masuk hanyalah atas nama Tuan Mehra, dan aku yakin mungkin Sanju pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, para preman memutuskan untuk menghubungi istri Mehra dan mengatakan, aku bisa saja menculik suamimu, tapi kami lebih memilih anak buahnya yang bernama Sanju. Kau bisa menghemat biaya dengan memberiku uang tebusan 20 lakh rupiah, jika tidak maka aku akan menghabisi Sanju. Tuan Mehra mengancam balik dan menjawab, polisi akan membawa Sanju kembali, dan aku tidak akan memberikan uang sepeser pun padamu. Tak lama kemudian, Pari Niti dengan keluarga kembali ke rumah dan terkejut melihat keberadaan Gurprit. Pari langsung memeluk ibunya dan mengungkapkan bahwa dia sangat merindukannya. Gurprit menyapa semua orang dan menanyakan kabar mereka. Lalu Parminder memperkenalkan Sarojana padanya. Gurprit berkata, aku sangat mengkhawatirkan Pari dan itulah kenapa aku datang ke sini. Niti menjadi emosional melihat kedatangan Gurprit dan langsung memeluknya sambil mengatakan, kau mengingatkan aku pada ibuku. Gurprit mengatakan bahwa dia sudah menganggap Niti seperti putrinya sendiri dan bertanya kenapa semua orang terlihat tegang. Niti menjawab, keluargaku sedih karena suamiku diculik dan ibu Gurinder khawatir akan hal itu. Pari tegang karena takut rahasianya terbongkar dan memutuskan untuk membawa Gurprit ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar Gurprit bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Niti memanggil keluarga Bajwa sebagai keluarganya? Dan kenapa dia memanggil Gurinder sebagai ibu? Memangnya Niti menikah dengan Rajiv? Bukankah setahuku Niti menikah dengan Sanju? Pari menangis karena telah menyembunyikan rahasia pada ibunya dan mengatakan, Rajiv adalah Sanju, dia tidak pernah mencintaiku dan hanya mencintai Niti. Gurprit berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku harus berbicara pada semua orang dan Niti harus meninggalkan rumah ini. Pari memohon dan mengatakan, tolong jangan berbicara apapun pada Niti karena Rajiv hanya mencintainya, dan dia mencintai Niti sebelum menikah denganku. Aku tidak memiliki hak untuk menghalangi cinta mereka berdua dan ini bukan kesalahan Niti. Karena dia juga tidak mengetahui tentang kebohongan Rajiv. Aku mohon jangan katakan apapun pada Niti karena aku tidak ingin hatinya hancur. Gurprit bertanya, lalu bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Pari menjawab, awalnya semua itu terasa berat, namun sekarang aku mulai menerima kenyataan dan ikut bahagia demi Niti. Gurprit memeluk Pari sambil menangis karena tidak menyangka bahwa pernikahan putrinya sudah hancur, dan itu pun oleh sahabat terdekatnya sendiri. Pari memintanya untuk tidak menangis dan beralasan mengambil air karena tidak tahan melihat ibunya menangis. Gurprit pun mengadu pada takdir kenapa dia melakukan hal itu pada putrinya.